Ya, Anda masih menyaksikan Sang Kiai. Semakin kita mengenal sosok seorang Habibana Habib Nabil Al-Musawa yang kita kenal sebagai pemimpin Majelis Rasulullah SAW, dan beliau juga adalah Wakil Ketua Komisi Dakwah, ya, Wakil Ketua Komisi Dakwah di Majelis Ulama Indonesia, Masya Allah. Artinya memang usianya begitu manfaat untuk umat. Ini kita jadi ngiri nih Habib nih. Bagaimana kita bisa dari hari ke hari kegiatan kita adalah kegiatan berdakwah. Dan satu poin tadi yang Habib sampaikan kepada kita, bagaimana kita memilih sesuatu yang tepat ya. Dari dua pilihan harus kita memilih salah satu yang tepat, yang ini penuh dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, balik lagi kita menyebut Habib Nabil adalah seorang Habib. Ya gitu. Memang dari dari tampilannya memang kita pasti mengatakan oh iya ini masih berketurunan Arab begitu ya Habib ya. Nah ini bisa dijelaskan nggak Habib tentang penamaan seorang Habib itu? Orang bilang katanya titisan atau keturunan Rasulullah begitu ya Habib. Mungkin tidak jelaskan kepada kita. Iya, baik Mbak Evi dan juga para pemirsa TV Majelis Ulama dimanapun berada, sehat selalu insya Allah. Amin. Jadi Habib itu adalah istilah yang mungkin di Indonesia, Asia Tenggara orang menyebut keturunan Rasulullah SAW sebagai Habib atau jamaknya Habaib. Kalau di daerah Jazirah Arab disebutnya Sayyid atau Sadah gitu ya. Jadi artinya tuan. Gitu. Kalau ini Habib itu kekasih. Nah terkait dengan Habib itu ya saya ini alhamdulillah walaupun bukan keinginan saya tapi Allah yang menginginkan. Saya ini keturunan ke-39 dari Nabi Muhammad SAW, Mbak Evi. Dan mungkin kan orang banyak juga yang sekarang mungkin yang membicarakan soal Habib apa benar apa enggak. Ada hadis sahih ya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kepada kita satu arahan tentang benarnya nasab Habib itu. Kata baginda Rasul SAW dalam haditsnya, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Ya. Hadis ini ditakhrij oleh Imam Abu Daud dalam sunannya dan juga oleh Imam Ibnu Majah, sahih hadisnya. Jadi kata baginda Rasul SAW, nanti Imam Mahdi itu adalah min itrati, dari keturunanku, yaitu dari putra-putranya Fatimah. Ma yustafad minal hadith, apa ilmu yang bisa kita ambil dari hadith ini? Para ulama menyampaikan yang pertama bahwa nasab Nabi itu nggak terputus. Kalau terputus tidak mungkin beliau menyampaikan bahwa Imam Mahdi itu nanti dari keturunan beliau. Berarti itu terjaga sehingga bisa dibuktikan Imam Mahdi itu bin sampai Nabi Muhammad SAW. Yang kedua bahwa anaknya Fatimah loh kok bernasab kepada perempuan. Kan nasab itu biasa kepada laki-laki dalam syariat gitu ya. Itu untuk putranya Fatimah itu ditaksis oleh Nabi sendiri SAW. Kekhususan Fatimah. Ya, kekhususan ini kekhususan, ya. Sama seperti kalau beliau itu beristri 9, sementara umatnya kan maksimal 4 gitu ya. Nah, jadi itu hadis yang pertama. Lalu hadis yang kedua misalnya, ini hadis-hadis sahih tentang keabsahan nasab daripada Habaib. Hadis yang kedua kata baginda Rasul SAW dalam hadisnya, kullu sababin wa nasabin yanqati au fi ba'd riwayatin munqati illa sababi wa nasabi. Ya. Bahwa seluruh nasab dan sebab itu nanti hari kiamat putus semua, nggak ada lagi nasab, nggak ada lagi sebab, kecuali nasabku dan sebabku, kata Nabi SAW. Berarti sampai hari kiamat nanti diakui. Ya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ashabus Sunan. Ada Imam Ad-Dhahabi, ada ini, dan disepakati kesahihannya oleh para ulama. Nah dari ini semua maka sebenarnya Mbak Evi yang saya hormati dan juga para pemirsa, Habaib ini bukan tasyrif, bukan kemuliaan sebenarnya, tapi lebih tepatnya taklif, beban. Ya. Kita kalau bawa nama Nabi Muhammad SAW, tapi akhlak kita nggak seperti Nabi Muhammad SAW, malu kita. Kalau cuma berdalil dengan hubungan dengan Nabi SAW, Abu Jahal juga pamannya Nabi. Iya, itu lebih dekat malah paman ya. Bahkan pamannya, bahkan sampai divonis masuk neraka sama Allah. Jadi yang harus dipahami oleh umat itu sebenarnya kami yang Habaib itu punya beban berat. Kita mau melakukan maksiat, malu sama Rasulullah, ini nanti gimana nasab kita. Wah kita harus menjaga itu, lahir batin, dunia akhirat, sampai ke keturunan kita. Jadi sebenarnya itulah
yang sebenarnya Habaib. Kalau ada orang-orang yang kemudian ngaku Habib lalu akhlaknya tidak baik, ya dia nanti berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW, nenek moyangnya, dan dosanya bisa 2 kali lipat dibanding orang lain. Kita jadi tahu ya mengapa orang memanggil kata Habib, karena memang keturunan yang dicintai gitu ya, karena kita tahu ada nasabnya dari Rasulullah SAW, sehingga kita patut untuk mencintai. Kita nggak ketemu dengan Rasulullah, paling tidak keturunannya kita bisa bertemu gitu, alhamdulillah. Nah, kembali lagi nih Habib tentang dakwah yang Habib lakukan dari mulai ya memiliki keinginan untuk berdakwah sampai hari ini Habib tidak berhenti-hentinya untuk selalu berdakwah, menyampaikan kebenaran gitu untuk umat. Nah, pengalaman yang mungkin Habib bisa kita ceritakan juga selama berdakwah ini Habib. Apa pengalaman yang begitu menarik yang tidak bisa Habib lupakan dan ada perubahan begitu dari dakwah yang kita lakukan? Pengalaman dakwah itu ada yang baik, ada juga yang tidak gitu ya. Ada yang berat, ada juga yang ringan. Seringkali orang banyak mungkin Mbak Evi nganggap wah kalau udah ulama tuh enak, kiai besar tuh enak, habib besar itu jamaahnya banyak, majelisnya besar itu enak. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ya banyak cobaan-cobaan berat yang dialami sama orang sehingga dia bisa sampai ke puncak. Saya misalnya ini contoh saja beberapa hal yang tidak nyaman dalam hidup. Saya pernah ketika dakwah di pedalaman Kalimantan, ya dalam satu kesempatan itu kami waktu itu diajak dakwah naik speedboat, Mbak Elvi. Speedboat itu tahu sendiri kan kecil kan? Kecil, terus jalannya kenceng kan, namanya juga speed. Nah, itu melewati dari Tanah Bumbu ke Kota Baru, 2 kabupaten di Kalimantan Selatan. Itu lewat selat. Iya, iya. Artinya ketika kita sudah di tengah, itu yang di sana pantainya nggak kelihatan, yang depan nggak kelihatan. Iya. Udah tengah-tengah. Ketika sudah sampai di tengah itu kebetulan lagi musim angin tenggara. Allah. Jadi musim angin tenggara itu paling ditakuti pelaut. Kalau angin barat itu dia satu arah dari barat gitu, kencang tapi satu arah. Kalau angin tenggara itu disebutnya ombak pecah. Jadi ombaknya berantem. Iya, jadi si speed itu di bawahnya kedengaran suara duk, duk, kayak apa? Kayak dihantam dari bawah. Gitu. Tiba-tiba di tengah begitu, di atas gelap, angin kencang, ya ombak tinggi, speednya mati. Allah. Mana kami cuma bertiga, speed kecil kan. Aduh. Supir speed itu penunjuk jalan saya dengan saya sendiri. Allah. Mati mesin terus kintir gitu. Jadi artinya ke bawah arus laut. Bawah arus. Iya, saya bilang, arus ke sana ya ke sana gitu. Udah tinggal ngikut aja. Mana nggak ada pinggir, manusia. Saya bilang kayaknya hidup saya berakhir di sini. Setelah saya berdoa terus saya terakhir dengan doa Nabi SAW, ya Allahumma ahyini in kanatil hayat khairan li wa amitni in kanatil mamat khairan li. Ya Allah, hidupkan saya kalau hidup itu lebih baik buat saya. Matikan saya dengan cara yang baik kalau mati itu lebih baik dari saya. Ketika saya baca doa itu terus kayak ada ilham gitu dari langit, nyuruh supir speed itu nyalain mesinnya. Saya bilang coba nyalain. Nah, terus kata supir, kalau bahasa Banjar gitu ya, orang Banjarmasin, kada bisa Jar. Ini rusak, nggak bisa lagi. Terus kata penunjuk jalan saya itu, Habib bilang nyalain. Dinyalain nyala. Nyala terus kita nyari, karena udah di mana-mana gitu, terus nyari sampai ke pinggiran. Ketika sampai ke pinggiran, saya selamat, terus saya dakwah. Ketika saya pulang kan harus lewat laut lagi. Itu semua speed itu semua pada bilang, Habib ikut saya. Kenapa? Saya bilang, enggak, katanya Habib doanya makbul, itu mesin rusak harusnya udah nggak bisa nyala lagi dengan doa Habib. Jadi akhirnya setiap saya ke situ saya naik speed itu nggak bayar Mbak Evi, doain aja. Doain aja, nggak usah bayar. Jadi kadang tuh musibah yang menimpa kita itu pasti banyak hikmah di belakang itu. Cuman kita kadang-kadang terpaku sama musibah. Betul. Itu contoh. Itu barangkali ya kita jangan minta dibebaskan dari urusan, tapi dimudahkan dalam segala urusan, betul nggak Habib? Ya, karena selama kita hidup ini kan pasti ada urusan ya, pasti ada persoalan. Ketika persoalan itu diberikan jalan keluar oleh Allah, disitulah kenikmatan yang luar biasa ya Habib. Betul sekali. Nah kalau ke anak-anak nih, kembali lagi kepada pendidikan supaya ini generasi dai ini terus bertambah. Kalau ke anak-anak, Habib pengen anak-anak kayak Habib juga nggak memasuki dunia yang seperti ini? Iya, jadi gini Mbak Evi, pertanyaan bagus ini. Jadi saya itu memang orangnya tidak, ya mungkin saya lebih ngikutin ibu saya dari sisi pendidikan. Halus lembut saya nggak bisa maksa. Ya. Tapi ke anak-anak tuh ada satu hal yang saya tekankan, belajar agama dulu. Iya.
Habis itu kamu mau jadi bisnismen silahkan, mau jadi pegawai silahkan, jadi ahli ekonomi, ahli apapun itu, elektronik apa. Nah, sehingga itu yang saya tekankan. Nah, jadi anak saya, alhamdulillah ya sekarang ini ada 5 orang anak, Mbak Elvi. Jadi anak yang kedua Hafizoh Elsie ya, dari Yaman, ya, sudah nikah sekarang, ya suaminya Elsie MA, gitu ya, apa namanya, lagi hamil, mohon doa. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar. Punya cucu pertama. Aduh, lagi nunggu nih ya, iya. Nah, kemudian anak yang berikutnya, yang ketiga, kalau yang pertama di Jakarta ngajar gitu di pondok, ya laki-laki belum nikah. Yang ketiga itu apa namanya, lagi di Yaman, lagi kuliah juga, lagi ngambil LC. Nah, cuma dia bilang, Bi, janji ya Bi, pokoknya beres nanti LC udah selesai, namanya Abdurrahman. Abdurrahman mau bisnis. Oh iya silakan. Jadi bisnis mau kemana? Abi kan punya jaringan banyak di Australia, di mana nanti pokoknya pengen keluar negeri boleh. Yang penting agamanya dulu. Agama kuat dulu ya. Nah, nomor 4 perempuan Aisyah. Ini apa namanya, baru mau berangkat ke Yaman nanti Syawal. Gitu ya, nomor 4. Yang kelima masih kecil, 7 tahun, Muhammad namanya. Nah, itu masih bersama saya, masih sekolah sambil ngapal Quran. Jadi memang semua diarahkan dulu ke agama agar punya fondasi yang kuat, betul. Ya. Nanti Habis mau bagaimana? Ya, mau bagaimanapun kalau sudah ada fondasi, sebagai orang tua melepas lega ya Habib ya, karena punya. Tugas saya udah selesai kalau udah begitu kan di akhirat nanti. Habib, kalau melihat pergolakan kehidupan kita sekarang ini ya Habib ya, dengan keadaan yang seperti ini, sebagai seorang ulama, seorang kiai, seorang Habib yang pemahaman agamanya tentu kita tidak ragukan lagi, di mana kita juga pasti meminta nasihat, petunjuk. Ini apa yang ingin Habib sampaikan kepada kita semua dalam menghadapi berbagai macam ujian, cobaan gitu, agar kita lulus gitu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama pesan saya Mbak Evi buat para pemuda, ya, buat para pemuda, jangan kalau belajar agama itu nunggu tua, gitu ya. Berapa banyak saya punya teman-teman yang mereka nyesel gitu ketika sudah tua baru mau belajar Quran, baca Quran, baru belajar fikih, susah ya, sakit, nggak sanggup matanya, pikirannya, ingatannya. Jadi mulailah para pemuda belajar itu dari sejak muda. Kalau kita lihat misalnya Mbak Elvi di dalam Quran itu Allah berkali-kali memberikan contoh, misalnya Ashabul Kahfi. Siapa Ashabul Kahfi? Innahum fityatun amanu. Mereka itu remaja yang dari sejak kecil itu amanu bi rabbihim. Iya, beriman. Iman sama Allah. Dikasih karomah tidur 309 tahun lamanya. Ada lagi misalnya Ashabul Ukhdud ya di surah Al-Buruj. Itu juga pemuda menginspirasi seluruh negara akhirnya masuk Islam. Akhirnya dibuat parit api, lalu mereka semua ditenggelamkan ke api, lalu diabadikan di surah Al-Buruj. Itu pemuda-pemuda semua. Lalu kita lihat misalnya Nabi Ibrahim, dikatakan innahu fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Dia remaja kok, tapi namanya adalah Ibrahim. Dan begitu seterusnya, menunjukkan bahwa Islam itu, Allah itu menginginkan ketika kita mulai istiqomah itu dari muda. Nanti ketika tuanya kita akan terus berusaha untuk istiqomah. Mungkin kita jatuh, kita khilaf, kita tersalah, tapi akan bisa kembali. Iya, ke jalan yang benar begitu ya. Masya Allah, senang sekali saya bisa ngobrol-ngobrol dengan Habibana Habib Nabil Al-Musawa. Banyak hal yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Habib. Bagaimana kita memilih sesuatu di jalan Allah itu pasti tidak ada salahnya. Bagaimana kita bertawakal sambil kita berusaha dan berdoa, itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Betul. Seperti tadi di tengah badai laut, ya. Jangan hilang takwanya. Jangan hilang takwanya begitu, tapi terus berupaya untuk terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Betul. Dan dalam pendidikan anak-anak tentu kita berikan pendidikan yang fondasinya adalah agama. Tadi seperti yang dipraktekkan dalam kehidupan Habibana Habib Nabil. Bagaimana anak-anak dikuatkan dulu dengan agama, baru kemudian setelah kuat silakan untuk memilih dunia apapun begitu ya, sebebas-bebasnya. Dan tentunya kita yakin mereka bisa berdiri di dua kaki sendiri dengan fondasi agama. Betul begitu sekali. Ya Habib ya. Betul, Habib, padahal Evi masih banyak sekali yang pengen Evi gali lagi dari kehidupan Habib. Karena kalau melihat kehidupan beliau, sahabat MUI-TV, dari mulai kita melihat followersnya ya, beliau ketika memimpin majelis Rasulullah ini luar biasa, jutaan jamaah yang mengikuti beliau. Tentu bukan hanya sekedar apa yang disampaikan, tetapi beliau adalah uswatun hasanah. Beliau memberikan contoh langsung kepada kita semua
tidak perlu keras, tetapi dengan contoh sikap, attitude, cara berbicara yang halus lembut, insya Allah akan banyak pengikutnya. Begitu, Habib. Persis, betul Terima kasih sekali lagi, Sama-sama Habib. Mbak Evi. Mohon Selamat maaf lahir menjalankan batin. ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semua puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Alhamdulillah. Salam buat keluarga ya, Habib ya. Sama-sama Mbak Baik, Evi. demikian sahabat MUI TV. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan profil sang kiai lainnya yang tentu menginspirasi kita semuanya. Saya Elvi Hudria mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Habib. Habib. wabarakatuh. Ya, Masya Allah Mbak Evi. Makasih.